Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Saudara, geliat Bandara Noto Hadinegoro Jember kembali menjadi perhatian. Dalam beberapa bulan terakhir, aktivitas penerbangan menunjukkan peningkatan signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik mencatat, periode Februari-Maret jumlah penumpang berangkat dan datang meningkat dan aktivitas kargo melonjak. Terbaru, Bandara Noto Hadinegoro melayani rute penerbangan Jember-Surabaya. Sehingga saat ini ada 3 rute, yakni Jember-Jakarta, Jember-Bali, dan Jember-Surabaya. Semua ini diharapkan mampu mempercepat mobilitas masyarakat, memperkuat sektor perdagangan, pariwisata, pendidikan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Lantas sejauh mana konektivitas udara berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jember dan bagaimana prospeknya ke depan? Kita akan bahas dalam Sapa Jatim bersama saya Pia Media. Bandara makin terhubung, ekonomi makin tumbuh. Untuk membahasnya, kita sudah hadir narasumber yakni Kepala atau Kabid Angkutan Dishub Jember, Bapak Yoyo Subagiono. Assalamualaikum Pak Yoyo, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Jatim. Sehat selalu ya Pak? Siap, Pak. Dan hadir pula ada Bapak Muhammad Suharsa dari Statistik Ahli Madya Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat selalu juga ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir di Sapa Jatim. Pak Yoyo dan Pak Harsa, Bandara Noto Hadinegoro sudah memiliki 3 rute penerbangan seperti yang kami sampaikan di pembuka tadi, yakni ada Jakarta, Bali atau Denpasar, juga yang terbaru di 1 Juni kemarin, tepat di hari lahir Pancasila, kita punya rute penerbangan Jember-Surabaya. Tentu ini menjadi angin segar untuk mobilitas masyarakat, apalagi juga dunia usaha. Saya ingin ke Pak Yoyo terlebih dulu. Nah, bagaimana Bapak melihat soal perkembangan konektivitas udara, khususnya di Kabupaten Jember? Terima kasih, Mbak Pia. Ya. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa beberapa tahun terakhir ini sampai dengan tahun kemarin, 2025, Bandara Noto Hadinegoro ini tidak aktif ya. Jadi sampai ada yang bilang mati segan hidup tak mau. Nah, berkat perjuangan dari Gus Bupati, berkat upaya dan akses beliau ke pemerintah pusat, maka Bandara Noto Hadinegoro bisa aktif kembali. Diawali dengan bulan September tahun 2025 kemarin, dimulainya rute baru Jakarta-Jember menggunakan maskapai Flyjaya. Kemudian ada Jember Denpasar ya? Kemudian di bulan Desember ada rute baru lagi. Ya, sekali lagi berkat perjuangan beliau ya, Pak Bupati, ada rute baru lagi Bali Jember PP. Dan yang terbaru di bulan ini. Dan yang terbaru di tanggal 1 Juni kemarin bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, kita mulai rute baru juga Surabaya Jember PP. Berapa tiketnya Pak untuk Jember Surabaya? Untuk Jember Surabaya 674 ya 700 ribuan lah. Oke. Untuk membuka rute baru tentunya kita membaca bagaimana pasar untuk meminati rute penerbangan ini. Tentunya untuk Surabaya sebelumnya apa yang menjadi analisis Pak? Sebelumnya kita di tahun kemarin sebelum ada penerbangan itu kita sudah melakukan survei sebenarnya. Kita kuesioner di hampir 4.000 koresponden. Itu hasilnya memang 3 rute ini yang paling tinggi. Diminati ya. Jadi yang pertama Jakarta Jember, kemudian yang kedua Surabaya Jember, yang ketiga Bali Jember. Dan sisanya ada rute-rute lain, tapi tidak terlalu signifikan. Jember Jakarta dan Jember Denpasar ini adalah 2 rute baru di masa pemerintahan kali ini. Tetapi yang Jember Surabaya pernah dibuka di tahun-tahun pemerintahan sebelumnya. Kira-kira evaluasi apa yang dilakukan Pak? Karena kan kita tahu bagaimana nasib di rute penerbangan dahulu. Sebenarnya kalau Jember Surabaya di awal dulu kan sebelum COVID Mbak ya, itu okupansinya sangat tinggi. Sampai 1 hari ada 2 flight dari 2 maskapai malah Garuda sama Citylink. Ini 2 maskapai besar waktu itu. Dan 2 flight ini cukup tinggi okupansinya ya.
penurunan okupansi itu kan terjadi sejak COVID. Sehingga kita sekarang mau membangkitkan lagi meskipun ya dengan perjuangan yang harus lebih keras lagi untuk membangkitkan. Jadi kita akan menciptakan habit lagi kepada masyarakat untuk menggunakan pesawat udara. Siap, ayo kita tahan dulu, saya akan ke Pak Harsa. Nah, dari sudut pandang statistik ini, bagaimana BPS melihat angka aktivitas penerbangan di Bandara Noto Hadinegoro, khususnya di dalam beberapa bulan terakhir, Pak Harsa? Baik, terima kasih Mbak Pia. Kalau dari sisi statistik tentunya ini kan hal yang positif, artinya pasti setiap geliat perekonomian pasti akan berdampak. Nah, tentunya ini juga bisa dilihat dari data-data yang sudah tersedia. Misalkan, sebetulnya tadi udah disinggung terkait kita sempat jatuh saat COVID gitu ya. Terus saat ini kalau lihat dari data pertumbuhan ekonomi, kita juga pada fase bangkit kembali gitu ya. Nah, walaupun mungkin belum bisa setara pada saat sebelum COVID gitu. Nah, kalau kami dari statistik tentunya melihat dibukanya jalur penerbangan gitu ya. Tentunya ini sebetulnya tidak bukan hanya dari sisi transportasi saja, Mbak. Tapi dampaknya atau kita sebut ini sebagai leading sektor yang punya multiplier effect ke sektor-sektor lain. Pastinya pariwisata pasti akan terdampak. Dari mobilitas penduduk atau manusia istilahnya. Terus juga mungkin yang tanpa disadari mungkin dari sisi akomodasi konsumsi, kuliner, oleh-oleh segala macam gitu kan. Artinya ada nanti akan terdorong UMKM gitu ya. Nah ini walaupun mungkin dari sisi data statistik karena waktunya masih cukup singkat belum dalam 1 tahun misalkan gambarannya, mungkin before-nya bisa kita dapat, after-nya mudah-mudahan nanti bisa tergambar juga di kegiatan sensus ekonomi yang saat ini sedang berjalan. Jadi data soal bagaimana penumpang yang didominasi untuk melakukan rute penerbangan ini belum ya Pak ya? Belum sempurna ada untuk kita sajikan? Betul. Dari ini masih mungkin indikasi Mbak ya. Kan kami dari Dishub ada informasi bahkan kenaikan jumlah penumpang. Seperti kemarin kalau tidak salah ada 115% kan gitu ya. Ada kenaikan kargo hingga 200%. Walaupun ini sebetulnya dampak dari base effect. Base effect itu karena dulunya kecil, minim, sekarang dibuka penerbangan, banyak kegiatan tersebut, otomatis kan angkanya pasti naik tinggi. Nah, dampaknya sendiri, nah itu mungkin nanti kita perlu ada kajian lebih lanjut, seberapa besar dampak itu terhadap perekonomian. Mungkin kalau yang bisa terlihat, misalkan investasi sudah di Pemda sudah mengklaim ada peningkatan investasi yang luar biasa, pasti akan berdampak salah satu dampak dari penerbangan itu sendiri. Karena penerbangan itu Mbak, dia bukan yang masyarakat bawah biasanya. Pasti akan pelaku usaha yang ada di level atas. Pak Harsa, ini soal selain jumlah penumpang, ada juga aktivitas kargo yang meningkat. Nah, ini kita akan ulik bagaimana data yang bisa kita baca, tapi tahan dulu, kita rehat sejenak. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Jatim akan segera kembali.